Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin, yang terhormat dosen retorika Bapak Jamal Makmur, dan yang saya hormati teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Yang ketiga, saya di sini akan berpidato singkat dengan judul Santri, Akhlak, dan Tirakat. Menurut Kiai Haji Hashim, kata santri itu berasal dari 5 huruf Arab. 5 huruf Arab tersebut yaitu, yang pertama, 1 sin, sholih fil ibadah, artinya adalah jalur ibadahnya santri itu harus lurus. Yang kedua yaitu nun, naibun anisyuyuh, artinya adalah santri harus menjadikan waktu adalah ilmu, sehingga tidak ada waktu yang tersisa kecuali untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah ta'ibun anidzunub, artinya adalah tobat dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Yang keempat yaitu roghibun fil khairat, artinya yaitu senang dengan hal-hal yang positif. Yang terakhir atau yang kelima yaitu yakin alaman an'amalahu ma'ah. Maksudnya di sini adalah menjadi santri harus yakin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rizki kepada masing-masing hambanya, tetapi hambanya juga diwajibkan untuk berusaha. Santri menurut Gusmus adalah murid kiai yang dididik dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat, mukmin yang hebat. Maksudnya mukmin yang kuat di sini adalah mukmin yang tidak goyah oleh pergaulan, mukmin yang tidak goyah oleh kepentingan, dan mukmin yang tidak goyah oleh adanya perbedaan. Lalu bagaimana sih kriteria santri ideal itu? Menurut Gusmus atau Kiai Haji Bisri Mustafa, santri yang ideal adalah santri yang mengamalkan akhlaknya santri salaf. Santri salaf itu akhlaknya bagaimana? Akhlak santri salaf yaitu mengamalkan ilmunya dengan menjaga perilaku. Para kiai selalu menganjurkan ilmu itu harus diamalkan. Selain itu, jangan pernah ketinggalan perkembangan zaman. Jadi, landasannya itu adalah akhlak santri yang salaf. Tetapi, pengetahuannya jangan sampai terbatas hanya itu-itu saja. Yang disebut santri ideal di sini adalah santri yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Meskipun berhenti sekolah, meskipun berhenti mondok, meskipun berhenti kuliah, tetapi tidak boleh untuk berhenti belajar. Karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu minal mahdi ilal lahdi, artinya adalah dari buayan sampai ke liang lahat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk menuntut ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal atau sampai ke liang lahat.
Kata Nabi Muhammad SAW, orang itu akan tetap pandai jika orang itu masih belajar. Begitu dia berhenti belajar karena dia merasa dirinya sendiri adalah pandai, maka bodohlah ia. Terkait asumsi sebagian masyarakat yang menganggap santri itu tidak mengikuti arus modernitas, santri itu tidak modern. Siapa bilang sih santri tidak modern? Siapa juga sih yang membuat kriteria modern dan tidak modern itu? Ya, kitalah yang harus membuatnya sendiri. Modern itu, ya yang begini. Modern itu, ya kita sendiri yang mendefinisikan bahwa modern itu ya yang berakhlak. Modern itu ya yang berpengetahuan. Modern itu ya yang mengamalkan pengetahuannya. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa salah satu misi utama yang diemban Rasulullah SAW di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, posisi akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Akhlak harus dibarengi dengan ilmu. Bukan berarti ilmu itu tidak berguna loh ya, bukan. Tapi akhlak itu harus dibarengi dengan ilmu. Banyak sekali kaum terpelajar dan generasi muda yang tidak mengintegrasikan ilmu dan akhlak pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, banyak dari generasi muda yang sering melakukan tawuran. Lalu, banyaknya kaum terpelajar seperti anggota dewan dan kaum terpelajar saat ini yang tidak mengaplikasikan ilmu dan akhlaknya secara bebarengan, sehingga ia harus berakhir di balik jeruji. Nah, penting bagi kita semua untuk sadar diri dengan adanya fenomena seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengangkat derajat orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berakhlak, dan orang yang berilmu saja. Bukan orang yang kaya, bukan pula orang yang berkedudukan tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Inna min ahibbukum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Artinya adalah sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan orang-orang yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain akhlak, hal yang berhubungan dengan santri adalah tirakat. Apakah kalian pernah mendengar ada orang-orang yang bilang santri itu harus tirakat? Nah, karena santri itu harus bisa hidup qanaah, santri itu harus sabar, dan santri itu harus mampu melewati hidup prihatin. Tirakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqah, yang bermakna jalan yang dilalui, lalu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi tirakat atau tirakatan. Dalam kalangan pesantren disebut dengan riyadhah. Banyak jenis tirakat yang dikenal di kalangan pesantren, yaitu ada puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Dalail, mutih, dan lain-lain. Menurut Kiai Haji Mahrus Ali, ulat yang ingin menjadi kupu-kupu pun melakoni jalan tirakat. Manusia pun harus begitu. Maksudnya adalah dalam proses tentu akan mengalami banyak sekali kendala. Begitu juga dengan santri yang mondok juga perlu riyadhah sehingga kelak akan menuai hasilnya. Kiai Haji Mahrus Ali menyebutkan 3 hal yang wajib dilakukan oleh santri. Yang pertama adalah takholli, artinya adalah jasmani dan rohaninya santri itu harus bersih dan terhindar dari sifat tercela.
Yang kedua adalah tahlili. Artinya adalah santri harus menghiasi diri dengan sifat yang terpuji. Yang ketiga yaitu tajalli. Artinya adalah santri harus terbuka mata hatinya untuk menerima nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling sempurna adabnya, paling baik pergaulannya, dan paling indah muamalahnya. Beliau adalah contoh bagi seluruh hamba dalam segala akhlak yang baik, segala adab yang indah, dan segala muamalah yang baik. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.